Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanur Ainun Farda, NPM 10060317147 dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Modifikasi Salinitas terhadap Kandungan Beta-karoten serta Aktivitas Anti Kanker Dunaliella salina. Dunaliella salina merupakan mikroalga hijau yang termasuk ke dalam Chlorophyta dan berhabitat di perairan air laut. Berikut ini merupakan morfologi dan klasifikasi dari mikroalga Dunaliella salina. D. salina ini memiliki berbagai macam senyawa seperti beta-karoten, fenol, sulfat polisakarida, asam lemak, dan juga vitamin. D. salina juga memiliki aktivitas antioksidan dikarenakan kandungan karotenoidnya yang tinggi. Salah satu unsur yang terdapat di media kultur yang dapat mempengaruhi produksi kandungan beta-karoten dari mikroalga Dunaliella salina yaitu salinitas, di mana pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata pada kondisi media yang hipersalinitas dapat meningkatkan produksi karotenoid, di mana karotenoid ini diproduksi oleh sel mikroalga sebagai bentuk pertahanan diri dari lingkungan yang abnormal. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh modifikasi salinitas terhadap kandungan beta-karoten dan aktivitas anti kanker dari D. salina, serta tujuannya mengetahui bagaimana pengaruh modifikasi salinitas terhadap kandungan beta-karoten serta aktivitas anti kanker D. salina. Berikut ini merupakan metode penelitian yang dilakukan. Dikarenakan penelitian ini merupakan systematic literature review, maka dilakukan kajian pustaka atau penelusuran pustaka melalui beberapa publisher seperti Google Scholar, PubMed, Taylor & Francis, ResearchGate, dan juga Springer. Kemudian dilakukan penyeleksian terhadap artikel-artikel yang diperoleh yang sesuai dengan kriteria inklusi. Setelah itu, artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian diolah dan dianalisis datanya. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan modifikasi salinitas terhadap produksi kandungan beta-karoten dari D. salina. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa semakin tinggi konsentrasi kadar garam yang digunakan, maka turut meningkatkan produksi kandungan beta-karoten dari mikroalga Dunaliella salina. Hal ini dikarenakan karena konsentrasi garam yang tinggi pada media kultur akan menyebabkan tekanan osmotik pada sel, sehingga sel harus beradaptasi dari lingkungan yang dengan kadar garam yang tinggi dengan cara memproduksi senyawa atau beta-karoten. Dikarenakan beta-karoten ini sebagai bentuk pertahanan diri dari sel mikroalga terhadap kondisi lingkungan yang abnormal. Dengan memproduksi beta-karoten juga dapat melindungi sel dari kerusakan dan mengupayakan sel tetap hidup. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan modifikasi salinitas terhadap laju pertumbuhan sel mikroalga D. salina. Dapat dilihat dari data tersebut, ternyata dengan meningkatnya konsentrasi kadar garam yang digunakan, selain dapat meningkatkan produksi beta-karoten, juga dapat menurunkan laju pertumbuhan sel mikroalga D. salina. Hal ini dikarenakan konsentrasi kadar garam yang tinggi akan menghambat pertumbuhan sel-sel yang baru. Karena media yang bersifat hipertonis bagi sel akan menyebabkan sel berkurang kemampuan menyerapan nutrien atau tidak maksimal dalam menyerap nutrien-nutrien yang ada di media kultur. Pada gambar sebelah kiri merupakan penelitian yang dilakukan oleh Singh. Penelitian ini melihat bagaimana efek sitotoksik dari ekstrak D. salina melalui perbedaan salinitas terhadap sel MCF7 atau sel kanker payudara. Dapat dilihat mikroalga D. salina yang dikultur pada kondisi media salinitas yang tinggi ternyata menunjukkan efek sitotoksik yang lebih baik dibandingkan dengan mikroalga D. salina yang dikultur pada kondisi salinitas yang lainnya. Sementara pada gambar sebelah kanan adalah penelitian yang dilakukan oleh Olmos. Penelitian ini membandingkan beta-karoten alami yang diproduksi oleh D. salina dengan beta-karoten sintetik dalam menginduksi kematian sel kanker. Diketahui ternyata beta-karoten alami yang diproduksi oleh D. salina mampu menginduksi kematian sel kanker sekitar 70% dibandingkan beta-karoten sintetik yang hanya mampu menginduksi kematian sel kanker hanya sekitar 30% saja. Sementara itu, grafik ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Mo.
Grafik ini menunjukkan perbandingan ekstrak desalina yang dikultur pada kondisi media yang normal dan stres, yaitu hipersalinitas, terhadap presentasi kematian sel kanker atau sel A431 berdasarkan perbedaan waktu dan konsentrasi. Dapat dilihat, grafik yang berwarna biru ini menunjukkan perbandingan ekstrak desalina yang dikultur pada kondisi media yang normal terhadap persentase kematian sel kanker. Sedangkan itu, grafik yang berwarna merah muda menunjukkan perbandingan ekstrak desalina yang dikultur pada kondisi media hipersalinitas atau konsentrasi kadar garam yang tinggi terhadap kematian sel kanker atau sel A431. Tujuan dari penelitian ini yaitu dengan meningkatkan konsentrasi kadar garam pada media kultur desalina akan meningkatkan produksi kandungan beta-karoten. Di samping itu, juga dapat menurunkan laju pertumbuhan sel dari mikroalga desalina. Dengan meningkatnya produksi beta-karoten, juga turut meningkatkan aktivitas antioksidan serta anti kanker dari desalina. Berikut ini merupakan beberapa pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.